setiap dari kita itu memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan bahwa kita punya jalan kita masing-masing. Seekor ikan ditakdirkan untuk berenang, seekor tupai ditakdirkan untuk memanjat pohon, ya, seekor kijang ditakdirkan untuk bisa berlari kencang. Si tupai tidak boleh iri sama si kijang yang bisa berlari dengan kencang. Ya, si tupai tidak boleh iri sama si ikan yang bisa berenang dengan luar biasa. Si ikan tidak boleh iri sama tupai yang bisa manjat sampai ke atas pohon yang tinggi untuk bisa melihat dunia. Dunia ikan ada di bawah laut. Jadi saya merasa teman-teman, ketika kita berada di tempat kita yang benar, ketika kita berada di lingkungan kita yang benar, dan itu sesuai dengan diri kita, kita bakal luar biasa. Dan makanya saya menunggu apa yang dikatakan oleh Pak Daniel sebenarnya. Maka teman-teman, sambil tadi saya mendengarkan ceritanya Pak Eko, ya, sesuai dengan namanya, enak kok gitu, Eko gitu ya. So, there are 5 things, 5 things yang akan membuat kita salah jalan. Ya, remember carefully. Lu ingat baik-baik 5 hal yang akan membuat kita seringkali akhirnya kita nyesal. Pertama-tama adalah karena pemaksaan. Pemaksaan sama siapa? Pemaksaan diri sama atau pemaksaan orang lain. Jadi sebenarnya kita itu nggak bakat di situ. Cuman karena pingin kelihatan hebat, pakai baju putih, pegang stetoskop di mana-mana, akhirnya kita memaksakan diri, gue kayaknya keren deh, gue mau jadi dokter. Padahal lu nggak punya kemampuan jadi dokter. Akhirnya kemudian yang terjadi adalah kita merasa nggak happy. Atau dipaksa sama orang tua. Bapaknya, bokapnya orang dokter terkenal. Nyokapnya juga dokter. Biasanya juga maksa, lu mesti jadi dokter. Dan gara-gara karena bokap nyokap dokter, akhirnya kemudian anaknya dipaksa jadi dokter. Dan itu berbahaya banget. Ya, bisa lulus nggak? Bisa. Mungkin karena anak itu rajin seperti kata Pak Eko. Tapi hatinya nggak di sana. Yang kedua is denial. Denial is what? Denial is when you feel enggak. Ya, gue nggak mau. Gue dikasih bakat sama Tuhan di teknik apti, tapi oh my God, tidak. Gue nggak mau. Akhirnya, lo memaksakan diri masuk ke dalam bidang yang, ya, dan tidak menolak dan tidak mau gitu di dalam bidang yang sebenarnya yang Tuhan takdirkan buat kita. Dan akhirnya justru kita melakukan sesuatu yang kita menolak. Dan ada loh beberapa orang yang sebenarnya bakatnya memang di sana. Tapi kemudian dia tidak mau di sana karena dia merasa gue nggak mau. Ya, tapi seumur hidupnya akan dikejar terus dihantui, ditaruh di situ. Is denial. Ya. Yang ketiga adalah want it too much. Nah, yang tadi. Jadi punya keinginan, harapan, pingin ini, pingin itu, pingin ini, pingin itu. Jadi kemudian, seperti kata Pak Eko tadi, kita kemudian jadi bingung. Because you're too much. Makanya kalau kita lihat hasil riaseknya itu hampir semua tinggi semua dan rata. Maunya banyak. Dan itu membingungkan. Maka dalam hal ini memang seperti yang saya sempat cek di situ juga bahwa kadang-kadang guys, sometimes we need somebody else to assist us, to tell us. Misalnya contoh, kalau di depan saya ada Mas Agus gitu, Mas Agus Heru. Misalnya beliau kalau adalah teman saya bertanya, Mas Agus kan kenal aku Mas. Kira-kira nih Mas ya, menurut Mas kalau aku masuk ke bidang pekerjaan yang berhubungan gitu, menurut Mas Agus cocok nggak Mas Agus? Kalau misalnya Mas Agus sudah kenal dengan saya, jangan Tin, kayaknya lu nggak cocok banget deh. Lu nggak punya bakat di situ, ngapain lu masuk di situ? Nah, sometimes masukan orang itu bisa menjadi sesuatu yang berharga juga buat kita, ya. Dan itu yang ketiga. Yang keempat adalah just following others. Ya, banyak banget yang masuk ke jurusan tertentu karena just following others. Ya. Karena teman-temannya kebanyakan, angkatannya pas angkatan 1 ini banyak banget yang masuk ke STAN. Kayaknya banget masuk STAN. Lu masuk STAN aja, Vi. Oh, Vi, masuk STAN aja. Di sana lu tahu nggak, Vi? Lu kuliah di situ, lu dikasih gaji loh, Vi. Lu belum lulus aja dikasih gaji. Udah, semua teman-teman satu angkatan 70% kuliah di STAN. Lu ikut aja. Akhirnya, Ovi dong. Yang sebenarnya bakatnya desain, yang bakatnya seni dan sebagainya. Iya ya.
masa sih nanti gue kuliah sendiri? Udah, gue ikutan. Akhirnya ikutan lah. Tapi sebenarnya Anda nggak bakat di akuntansi, nggak ada bakat di finance, cuman karena teman-teman semua di sana, akhirnya kemudian kita bakal kecewa banget. Ya, so hati-hati teman-teman, rekan-rekan, banyak saya ngalami juga teman-teman yang akhirnya kemudian setelah kuliah sekian lama, baru kemudian mentok, baru kemudian merasa gila ya, kayaknya gue salah jurusan deh. Iya, kalau masih ada waktu. Tapi kadang-kadang udah kuliah tahun ketiga, tahun keempat, itu udah too late banget untuk balik lagi. Ya, kecuali nantinya waktu ketika kita kerja, kemudian kita mempunyai kesempatan memperbaiki. Yang keenam, yang kelima, is because you're wishing to be somebody else. Ya, ketika melihat seseorang, kayaknya keren banget. Ya gila, dia bisa YouTube dan kemudian bisa hasilin banyak duit. Gila, kayaknya gue bisa. Iya sih, keinginannya bisa. Tapi apakah Anda punya kemampuan, teman-teman punya kemampuan sampai ke sana? It's because you wishing to be somebody. It's not necessary you be successful. Dan itu yang juga bisa membuat kita akhirnya kemudian gagal total, guys. Because you just wishing to be somebody. Gila ya, populer banget ya. Gila ya, followernya banyak banget ya. Gila dia hasil duit banyak banget ya. And you want to be that person. Tapi skill, keterampilan, kemampuan kita tidak mendukung kita untuk menjadi seperti itu. Dan itu juga bisa menjadi gagal. Dan alasan-alasan terakhir adalah karena because you want it, because it's easy. Ya, karena gampang aja. Kenapa lu kuliah psikologi? Kayaknya psikologi hafalannya kagak banyak kali ya. Kata temen gue, katanya psikologi mudah. Ya, udah deh gue kuliah di psikologi aja. Akhirnya nyesel tiba-tiba masuk ke psikologi. Gila, di psikologi mesti ada yang namanya antropobiologi, ada yang namanya statistik. Gue nggak expect bahwa ketika kuliah psikologi bakal kayak begitu. Because you're expecting it will be too easy. Nah, itu juga kadang-kadang yang menyebabkan akhirnya orang nggak sukses. So, teman-teman, itulah 6 hal yang bisa membuat kita gagal di dalam kita memilih karir, memilih pekerjaan, memilih minat. And I hope malam hari ini, mari kita berjanji. Ya, mumpung mendekati kan Sumpah Pemuda. Ya, mari kita berjanji, teman-teman, berjanjinya begini, bahwa kita tidak akan menolak. Memang kalau memang Tuhan sudah menciptakan kita untuk menjadi si ikan, ya sudah, ya kita bersyukur, mari kita menjadi ikan yang terbaik yang bisa berenang. Ya, kalau kita memang tupai, ya sudah, mari kita bisa menjadi tupai yang terbaik. Kalau kita memang ditakdirkan untuk menjadi kijang, mari kita menjadi kijang yang bisa berlari dengan kencang dan bisa menjadi menghibur, bisa ini dengan kemampuan kita. So dengan demikian, orang lain happy dengan apa yang bisa kita kasih, kita sendiri pun akhirnya happy dengan apa yang kita bisa menjadi. Ingat, ya, ingat balik lagi ke toolbox kita. Si Palu nggak boleh iri sama si Obeng, Obeng nggak boleh iri sama si Gergaji. Setiap dari kita punya fungsi kita masing-masing. Hanya disitulah, teman-teman, hanya disitulah. Saya mau balik lagi ke catatannya. Waktu ketika pertama kali saya belajar tentang riasek ini, kata Holland itu kan sederhana. Orang menjadi sangat sukses dan berhasil ketika dia bertemu dengan pekerjaan, dengan profesi yang sesuai dengan memang yang merupakan bagian dari minat dan bakatnya. Ketika itu bertemu, wow, orang itu akan menjadi sangat-sangat sukses dan luar biasa. Teman-teman, itu aja sih saya pikir kesimpulan kita pada malam hari ini yang keren banget. Yang bisa kita pelajari dari Mas, dari Kak Eko kita yang luar biasa. Mari kita sekali lagi beri 2 jempol dong, 2 jempol. Yes, ya. So thank you so much teman-teman.